Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan penguasa jagat raya yang telah mengatur sistem tata surya pada porosnya dan makhluk hidup pada takdirnya. Sehingga kita di sini bisa bertemu, berkumpul dalam kegiatan perkuliahan mata kuliah psikologi sosial. Mohon izin Bapak Ibu dosen, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Mas Atorik Dewan Wafta, Mas Graneska Masyur Sebayang, Mas Resifatur Rahman, Mas Ryan Hidayat, dan Mas Tejo Ramadhan yang akan mempresentasikan tentang konflik. Baik, untuk menyingkat waktu, langsung saja saya persilakan kepada presentator 1 yakni Mas Atorik Dewan Wafta yang akan mempresentasikan tentang pengertian konflik dan juga jenis-jenis konflik. Kepada Mas Atorik, waktu dan jaringan saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian konflik. Konflik berasal dari bahasa Latin, yakni configure, yang artinya saling memukul. Konflik adalah suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghambat, menghalangi, atau mengganggu pihak lainnya, yang mana hal ini dapat terjadi antara kelompok masyarakat atau dalam hubungan antar individu. Menurut Surjono Sukamto, konflik merupakan suatu proses sosial di mana orang per orang atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman ataupun kekerasan. Selanjutnya terkait jenis konflik. Menurut dan Randolph, konflik dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, konflik antara atau dalam peran sosial. Contohnya antara peranan-peranan dalam keluarga atau profesi, atau konflik peran atau role. Kemudian selanjutnya konflik antar kelompok sosial. Contohnya antar keluarga dan juga antar geng. Selanjutnya konflik kelompok terorganisir dan tidak terorganisir. Contohnya polisi melawan massa. Kemudian konflik antara satuan nasional. Contohnya kampanye ataupun perang saudara. Sekian yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada Mas Atorik. Selanjutnya saya persilakan kepada presentator 2 yakni Mas Tejo Agung Ramadhan yang akan mempresentasikan tentang kategori konflik dan juga faktor-faktor konflik. Kepada Mas Tejo, waktu dan jaringan saya persilakan. Terima kasih kepada moderator atas waktu dan jaringan yang telah diberikan. Di sini saya akan membacakan konflik dibedakan dalam 4 kategori. Yang pertama konflik personal versus diri sendiri, yang kedua personal versus personal, ketiga personal versus masyarakat, keempat personal versus alam, dan konflik berdasarkan sifat. Yang pertama konflik yang terstruktur bersifat laten, yang kedua konflik bersifat manifest, yang ketiga konflik tidak bersifat laten dan tidak bersifat manifest. Konflik berdasarkan jenis peristiwa dan proses. Yang pertama konflik biasa, yang kedua konflik luar biasa, yang ketiga konflik zero sum, dan keempat konflik merusak. Yang kelima konflik yang dapat dipecahkan. Konflik berdasarkan posisi pelaku konflik. Yang pertama konflik vertikal, kedua horizontal. Faktor konflik. Yang pertama perbedaan antara individu, kedua perbedaan kebudayaan, ketiga perbedaan kepentingan, keempat perubahan sosial. Konflik dapat terjadi secara alami karena adanya kondisi objektif yang dapat menimbulkan terjadi konflik. Dan secara umum penyebab konflik adalah sebagai berikut. Pertama konflik nilai, kedua kurangnya komunikasi, ketiga kepemimpinan yang kurang efektif, keempat ketidakcocokan peran, kelima produktivitas rendah, keenam perubahan keseimbangan, ketujuh konflik atau masalah yang belum terpecahkan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Mas Tejo. Selanjutnya saya persilakan kepada presentator 3 yakni Mas Ryan Hidayat yang akan mempresentasikan tentang karakteristik konflik dan juga tahapan-tahapan konflik. Kepada Mas Ryan, waktu dan jaringan saya persilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan memberikan materi mengenai karakteristik konflik. Nah, karakteristik konflik itu terdiri dari 6. Yang pertama terjadi perubahan sesuatu dengan kekerasan. Kemudian yang kedua terjadi interaksi sosial yang tidak harmonis dan saling curiga satu sama lain. Kemudian yang ketiga timbul rasa benci, antisipasi, dan dendam satu sama lain. Kemudian yang keempat timbul usaha-usaha yang saling menjatuhkan
dan menekan pihak lain. Kemudian yang kelima, gagahnya usaha mediasi melalui cara damai. Dan yang keenam, terjadinya benturan fisik, kerusuhan sosial atau perang. Nah, untuk selanjutnya yaitu tahapan konflik. Nah, tahapan konflik di sini ada 5 tahapan. Untuk yang pertama yaitu prakonflik. Ini merupakan periode di mana terdapat ketidaksesuaian sasaran antara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Mungkin terdapat ketegangan hubungan di antara beberapa pihak dan atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain pada tahapan ini. Kemudian yang kedua, konfrontasi. Pada tahap ini, konflik menjadi semakin terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya. Kemudian yang ketiga, krisis. Tahapan ini merupakan puncak konflik. Ketegangan dan atau kekerasan terjadi paling hebat. Komunikasi normal di antara kedua pihak kemungkinan putus. Pernyataan umum cenderung menuduh atau menentang pihak lain. Kemudian yang keempat, akibat. Suatu krisis akan menimbulkan akibat. Suatu pihak ingin menaklukkan pihak lain, atau pihak mungkin menyerah atas desakan pihak lain. Kedua pihak mungkin setuju bernegosiasi dengan atau tanpa bantuan perantara. Apapun keadaannya, tingkat ketegangan, konfrontasi dan kekerasan pada tahap ini agak menurun dengan kemungkinan adanya penyelesaian. Kemudian yang kelima yaitu pasca konflik. Situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah normal di antara kedua pihak. Namun, jika isu dan masalah-masalah yang timbul karena sasaran yang saling bertentangan dan tidak diatasi dengan baik, tahap ini sering kembali menjadi situasi prakonflik. Sekian, terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih saya sampaikan kepada Mas Royan. Selanjutnya saya persilakan kepada Mas Ganes Kamal Sibayang yang akan mempresentasikan tentang konflik komunikasi dalam hal penyuluhan pertanian. Kepada Mas Gray, waktu dan jaringan saya persilakan. Terima kasih moderator atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Konflik komunikasi dalam bidang pertanian adalah terjadinya suatu keadaan di mana komponen-komponen masyarakat tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau terintegrasi secara tidak sempurna. Untuk itu, penanganan masalah konflik komunikasi dalam bidang pertanian dapat mengacu pada teori konflik dengan penegasan sebagai kumpulan ide dalam memajukan gerakan-gerakan sosial atau untuk mempertahankan institusi sosial. Ideologi lebih merupakan sebuah sistem yang menjadi pedoman praktis. Banyak faktor yang telah menyebabkan terjadinya konflik komunikasi dalam bidang pertanian. Misalkan, perbedaan pendirian dan keyakinan setiap petani akan menyebabkan konflik antar individu. Dalam konflik seperti ini terjadilah bentrokan-bentrokan pendirian, dan masing-masing pihak pun berusaha membinasakan lawannya. Konflik tidak selalu diartikan sebagai pembinaan fisik, tetapi bisa pula diartikan dalam bentuk pemusnahan simbolik atau melenyapkan pikiran-pikiran lawan yang tak disetujuinya. Jadi, konflik dalam pembangunan pertanian pedesaan sebagai upaya menanggulangi keterbelakangan dan kemiskinan petani adalah sebuah proses yang sifatnya disosiatif. Namun, sekalipun sering berlangsung dengan keras dan tajam, proses-proses konflik sering pula mempunyai akibat-akibat yang positif bagi masyarakat. Positif tidaknya konflik tergantung dari persoalannya yang dipertentangkan dan tergantung pula dari struktur sosial yang menjadi ajang berlangsungnya konflik. Terima kasih. Sekian.
Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kami presentasikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa menambah pengetahuan dan juga wawasan bagi teman-teman semua. Bila teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, bisa didiskusikan pada forum kelas nantinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.